Lorong na Makassar. Makassar. Halo, terima kasih semuanya. Anda masih bersama kami di podcast Anak Lorongna Makassar. Saya masih bersama dengan Pak Yongris dan juga Pak Lutfi. Kita membahas banyak sekali dari tadi sejak tadi itu mengenai Japajoka Cap Gomeh 2025 yang akan dilaksanakan sesaat lagi. Nah, saya ke Pak Lutfi terlebih dahulu. Iya. Pak Lutfi, menjelang Hari Raya Imlek, menjelang Japajoka Cap Gomeh 2025, apa support yang pemerintah berikan? Baik, berdasarkan hasil rapat kemarin yang sudah, kalau tidak salah sudah 2 kali kami laksanakan bersama pihak Permabudi, dan itu memang disepakati bahwa pemerintah kota melalui beberapa SKPD terkait akan memberikan support. Contohnya seperti kami Dinas Kebudayaan itu, kami akan support dalam bentuk tari-tarian tradisional, benar sekali seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Yongris. Juga kehadiran duta budaya untuk pelaksanaan karnaval budayanya. Begitu juga dengan pihak pariwisata, tentu saya terkait dengan promosi pelaksanaan kegiatan ini, dan juga ada support tarian dari Dinas Pariwisata. Dari Dinas Pemuda dan Olahraga ada support bentuk kontribusi terkait dengan kelompok drum band dari Dinas Pariwisata, dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan Heritage Run dimaksud. Begitu juga dengan persuratan yang kami lakukan, kolaborasi yang kami lakukan terkait dengan antisipasi pelaksanaan karnaval budaya. Kami juga bersurat resmi kerjasama dengan Permabudi menghadirkan pihak Dinas Kesehatan, tentu saya dengan mobil ambulans dengan tenaga teknisnya. Begitu juga dengan pemadam kebakaran apabila ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Itu semua merupakan bentuk perhatian pemerintah Kota Makassar melalui beberapa dinas terkait. Baik, sangat besar bentuk perhatian dari pemerintah Kota Makassar, Pak ya. Dari Pak Yongris mungkin? Ya, jadi kegiatan ini sebenarnya sangat banyak disupport oleh pemerintah. Jadi kami ini sangat berterima kasih. Sudah 20 tahun yang pemerintah tidak pernah berhenti mensupport kegiatan kita, memberi dukungan yang real ya pada kegiatan-kegiatan Imlek. Dan bukan hanya 1-2, tapi mungkin belasan SKPD yang terlibat. Gitu. Jadi mulai dari perhubungan juga, Dinas Perhubungan, Mengatur Lalu Lintas, Damkar, Dinas Kesehatan, Pol PP, Dinas Pariwisata khususnya, Dinas Budaya, Dinas Kebudayaan, lalu kecamatan juga itu membantu, lalu juga dari pihak kepolisian yang membantu pengamanan, Dinas Olahraga, Spora juga. Dan ini tahun di Spora ini memang lebih banyak aktif membantu karena ada Heritage Run itu. Ya, Heritage Run itu ikut membantu, dan Kominfo tentu menyampaikan mensosialisasikan kegiatan kita di masyarakat. Dan saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah kota beserta seluruh jajarannya, dan juga kepada Polri, TNI juga, yang selama ini setia sekali untuk membantu kita, mensupport sehingga acara ini bisa kita persembahkan ke masyarakat ini dengan aman, nyaman, dan menarik. Tidak lepas dari bantuan dari pemerintah kota agar kemudian acara Japajoka Cap Gomeh 2025 ini dapat berjalan dengan lancar seperti itu ya Pak Yongris ya. Pak Lutfi, lantas kemudian seberapa besar sih Japajoka Cap Gomeh 2025 ini berpengaruh terhadap perekonomian di Kota Makassar, Pak? Oh iya. Jadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Japajoka ini sangat membantu aktivitas atau nilai dari perputaran ekonomi yang ada di masyarakat. Baik itu penyewaan baju adat tentu saja, terus dengan melalui UMKM kehadiran kulinernya, itu sangat membantu pengembangan UMKM yang ada di Kota Makassar. Apakah kemudian ini juga berpengaruh untuk sektor pariwisata, Pak, untuk menarik wisatawan? Tentu saja dengan melibatkan beberapa kabupaten kota tetangga, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Yongris bahwa memang di tahun ini ada yang spesial, termasuk itu Heritage Run, juga perlombaan barongsai yang mungkin baru pertama kali juga dilaksanakan di Kota Makassar. Nah, ini tentu saja sangat menarik animo dari beberapa kabupaten kota tetangga yang ada di Kota Makassar
untuk lebih meramaikan pelaksanaan Japa Joka Cap Gome di tahun ini. Oke, tadi saya dengar dari Pak Yongris bahwa di Japa Joka Cap Gome 2025 ini juga ada festival kuliner ya, Pak Yongris ya. Bagaimana kemudian melibatkan UMKM untuk ikut terlibat dalam festival ini? Nah, jadi kegiatan Imlek Japa Joka Cap Gome ini kita ingin minimal ada 4 manfaatnya. Yang pertama, manfaat dalam membangun kebersamaan, kerukunan, kebauran. Yang kedua, dengan kegiatan ini kita ingin memajukan pariwisataan Kota Makassar. Makassar akan makin dikenal dengan Japa Joka Cap Gome yang memang spesial khas ya dibuat. Nah, lalu yang ketiga ini manfaat pariwisata, gitu. Jadi kita ingin agar ini menjadi salah satu ikon yang bisa punya daya jual masyarakat. Manfaat budaya juga, orang-orang Tionghoa bisa berakulturasi secara budaya. Dari tahun ke tahun terjadi hal-hal yang baru dengan akulturasi budaya itu. Lalu yang keempat, yang paling penting, masalah perekonomian. Nah, bidang ekonomi ini kita lihat dari tahun ke tahun antusias dari penjual UMKM itu semakin hari bertambah. Dulu hanya 100. Lalu tahun lalu 150, Pak. Sekarang ini udah 200. Wah, luar biasa. Gitu ya, 200 penjual, lalu ditambah lagi dengan beberapa prinsipal yang yang ingin bergabung dari perbankan, dari pabrik-pabrik makanan, minuman gitu, itu terlibat. Dari otomotif juga ada ini tahun, dari motor, mobil gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa memang acara Japa Joka Cap Gome itu punya nilai ekonomi. Apalagi tahun ini kan kita undang beberapa peserta barongsai dari luar kota. Nah, ini pasti bawa pendukung juga pasti. 14 kabupaten kota ini tidak usah banyak lah, bawa 100 orang aja itu sudah berapa ribu gitu. Nah, ini jadi kita harap bahwa memang kegiatan Japa Joka Cap Gome ini kita sangat berharap punya dampak yang sangat luas, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekonomi, bidang pariwisata, UMKM-nya, bidang perekonomian juga, gitu. Nah, perlombaan barongsai tadi unik sekali karena melibatkan 14 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Ini ada manfaat kolaborasi di bidang budayanya tidak, Pak Lutfi? Apalagi kan Sulawesi Selatan juga sangat beragam dan juga unik di setiap kabupaten kotanya, Pak Lutfi. Oh iya, terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti Festival Barongsai ini, memang sangat bermanfaat untuk terkait dengan pelestarian budaya itu sendiri serta pemajuan kebudayaan. Karena kenapa pemerintah kota sangat memperhatikan hal-hal yang terkait dengan sifatnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan itu sendiri. Tentu dengan dampak yang ditimbulkan nanti ada yang sifatnya akulturasi budaya, pertukaran budaya antara etnis Tionghoa dengan beberapa etnis, khususnya etnis Makassar dan etnis Bugis yang ada di Kota Makassar. Nah, yang menarik juga kita kembali ke festival kulinernya nih. Tadi dikatakan bahwa melibatkan banyak UMKM yang menjual nantinya di festival ini. Saya masih di Pak Lutfi. Lantas kemudian Pak Lutfi ada tidak kolaborasi? Apalagi kan Makassar dikenal sebagai Makassar kota makan enak, Pak Lutfi. Ini dampaknya seperti apa? Jadi terkait dengan kegiatan ini nanti memang dampaknya bagi Kota Makassar tentu saja masih tetap dalam pemulihan ekonomi pasca Covid kemarin, karena memang yang kita ketahui bersama pada saat Covid kemarin seluruh pelaku seni budaya itu boleh dikata mati suri karena kegiatan-kegiatan seni budaya boleh dikata tidak pernah dilaksanakan. Dengan 3 tahun belakangan ini dan tahun ini yang kembali dilaksanakan, tentu saja sangat menarik animo dan pelaku budaya, seni budaya itu sendiri sangat berterima kasih terkait dengan kegiatan-kegiatan tentunya yang melibatkan mereka. Ini sangat berarti sekali bagi pemerintah Kota Makassar dalam hal bagaimana budaya yang sifatnya kearifan lokal itu bisa terjaga, bisa berakulturasi dan bisa berkolaborasi untuk lebih meningkatkan dan mempertahankan atau menguatkan
budaya asli Kota Makassar dan tentu saja etnis Tionghoa yang ada di Kota Makassar. Berkolaborasi itu kata kunci yang sepertinya paling banyak kita ucapkan pada hari ini ya, Pak Lutfi dan Pak Yongris. Dan memang contoh seperti di permainan barongsai. Permainan barongsai itu bukan hanya orang Tionghoa yang main. Benar. Tapi di situ ada orang lebih banyak sekarang, malah orang-orang Bugis suku asli Makassar. Itu menjadi menjadi kesempatan untuk anak-anak kita untuk saling berinteraksi juga. Berinteraksi. Ya, jadi mereka bisa berbaur di situ ya. Oke. Dan nilai-nilai memang tadi benar Pak Lutfi bilang, untuk melestarikan budaya itu menjadi sangat penting karena apa? Di situ ada nilai-nilai yang mulia kan, nilai sangat bagus. Jadi untuk melestarikan nilai-nilai yang ada itu kan ya kita harus menjalankan budaya. Dengan menjalankan budaya, nilai-nilai itu akan ikut terpelihara dengan baik. Oleh sebab itulah memang sangat tepat pemerintah itu mensupport pelaksanaan budaya-budaya yang ada ya. Bukan hanya budaya di Imlek saja, tapi semua budaya Bugis Makassar yang kita punya budaya yang nilai-nilai yang sangat bagus. Dan itu hanya bisa kita jaga apabila memang pemerintah dan seluruh masyarakat bisa ikut mensupport menjalankan budaya itu. Baik, nah kalau kita berbicara dengan budaya dan juga adat, tidak lepas juga dari makanan Pak Lutfi. Apakah Pak Lutfi kemudian mewajibkan tidak kalau di Kacap Gome ini harus ada kue-kue tradisional, Pak Lutfi? Iya, tentu saja ini yang paling utama tentu saja menghadirkan kuliner etnis Tionghoa. Itu memang yang sangat dinantikan tiap tahunnya melalui festival ini, dan tetap juga kuliner asli dari Makassar dan Bugis itu tetap akan ditampilkan pada saat pelaksanaan festival nanti. Oke, Pak Yongris ada mau ditambahkan? Dan memang makanan itu sudah berakulturasi ya budaya kita. Coba lihat ya, contoh misalnya ya, ini yang jarang orang dengar. Misalnya coto. Coto itu Pak berasal dari bahasa Hokkien, coto sebenarnya. Jadi itu soto, coto, ya itu masakan yang sudah menjadi akulturasi antara budaya Tionghoa dengan budaya Bugis Makassar. Lalu banyak bakpao misalnya. Iya betul. Bakpao. Lalu kue tia. Kue tia itu bahasa Mandarin semua. Sebenarnya. Dan ya contoh lagi misalnya sudah menjadi budaya kita juga, misalnya angpau. Kata angpau juga, nilai-nilai angpau itu kan sebenarnya bagaimana kita mendoakan orang-orang itu agar mendapat berkah rezeki ya, gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali kata beca. Beca itu beca itu kendaraan yang dulu tarik kuda, akhirnya dipakai oleh orang kan. Gitu. Kemoceng, banyak sekali ya. Tauco, gitu ya. Jadi ini sebenarnya bentuk akulturasi budaya yang memperkaya budaya, keberagaman budaya. Keberagaman kita makin makin lebih khas gitu dengan akulturasi budaya itu. Baik, keberagaman kita menjadi lebih khas dengan adanya akulturasi budaya. Kita masih akan membahas banyak mengenai Japa Joka Cap Gome 2025. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Podcast Anak Lorong na Makassar.